kita nggak berjumpa secara fisik ya anak-anak ya. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita bertemu lagi walaupun lewat layar handphone anak-anak di rumah. Kita masih bisa bersama-sama. Mari anak-anak, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, Tante ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini kembali Tuhan, kami diperdengarkan firman Tuhan. Firman yang akan memberi kekuatan yang baru. Firman yang akan memberikan kepada kami Tuhan jalan-jalan yang menuntun kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengurapi setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan buka ayat mas kita, yaitu di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bunyinya seperti demikian. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Anak-anak tahu dan anak-anak sudah pernah mendengar bagaimana Tuhan kita itu mati di kayu salib. Penderitaannya yang begitu mengerikan. Dari Tuhan Yesus ditampar, kemudian Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Anak-anak, duri itu begitu tajam anak-anak sehingga nembus kepalanya Tuhan Yesus anak-anak. Dan bagaimana darahnya mulai mengalir. Kemudian bagaimana Tuhan Yesus dicambuk sedemikian. Ujung-ujung cambuknya itu banyak sekali bangkolan-bangkolan dari kawat atau besi yang tajam anak-anak. Sehingga begitu cambuk itu menempel pada tubuhnya Tuhan Yesus. Ketika cambuk itu ditarik, maka darah dan daging Tuhan tersobek. Dan darahnya begitu banyak keluar. Anak-anak, tidak sampai di situ. Tuhan Yesus begitu menderita. Tuhan Yesus harus memikul salibnya dengan keadaan tubuh yang sangat rusak, dengan darah yang mengalir anak-anak. Sampai Tuhan Yesus disalib, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Anak-anak, Tuhan Yesus melakukan semuanya ini buat kita semua, buat tante, buat anak-anak, bahkan buat semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus melakukan ini buat apa anak-anak? Karena hanya jalan satu-satunya lewat penderitaan Tuhan, lewat kematian Tuhan Yesus disalib. Maka Tuhan Yesus bisa menebus kita. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa-dosa kita semua. Sehingga kita yang tadinya harusnya binasa, masuk neraka, kita boleh masuk ke dalam surga yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, apakah Tuhan Yesus tidak bisa melakukan waktu Tuhan Yesus disalib? Tuhan tidak bisa untuk Tuhan Yesus turun dari salib? Bisa anak-anak. Kalau Tuhan Yesus mau turun dari salib bisa. Tetapi Tuhan tidak melakukannya. Karena Tuhan mau supaya lewat kematiannya, itulah jalan satu-satunya supaya kita beroleh selamat. Anak-anak, mari anak-anak begitu lihat, begitu anak-anak bisa membayangkan penderitaannya Tuhan. Dan betapa kasihnya Tuhan kepada kita semua manusia. Sehingga kesengsaraan yang sedemikian hebat Tuhan mau lakukan buat kita semua. Supaya kita beroleh selamat. Tuhan Yesus sudah menjadikan dirinya jembatan anak-anak. Supaya apa? Dengan jembatan yang Tuhan bikin ini tuh anak-anak, kita beroleh selamat masuk ke surga. Tanpa jembatan Yesus tidak ada seorang pun yang selamat ya anak-anak ya. Oleh karenanya itu mari kita akan baca kembali ayat mas tadi anak-anak. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua demikian besar, pemberian hadiah Tuhan yang demikian besar buat kita, maka kita pun patut untuk membalas cintanya Tuhan. Dengan apa anak-anak? Dengan kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Hati Tuhan disenangkan lewat hidup kita. Ya anak-anak, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, pada Jumat Agung pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami juga mau belajar mengasihi Tuhan. Belajar mau membalas segala kebaikan Tuhan. Dengan segala perbuatan kami yang taat pada firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh mendatangkan kesukaan buat Tuhan. Berikan kemampuan kepada setiap kami. Untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian anak-anak perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa di hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.